Shalom warga kerajaan surga yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dia menang atas maut. Dia bangkit. Dia hidup, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Geraklah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Engkau dahsyat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Terimalah anggur baru dari Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya
sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu.
Shalom warga kerajaan di Rock Mataram, Pulau Lombok. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara walau secara online seperti ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa supaya Roh Kudus memberi hikmat dan memberi anugerah untuk kita sanggup melakukan kebenarannya dan menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Nya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Haleluya. Pada waktu Yesus bangkit, semua musuh-musuh dikalahkannya. Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Dan orang Lombok berkata, de arah lawan. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, memang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Kristus Yesus yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Benarlah daripada kebenaran Injil Kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 15 menjelaskan dari ayat ketiga dan keempat bagaimana Injil itu terdiri dari 3 fakta yang luar biasa. Yang pertama, fakta Injil pertama, Kristus Yesus mati menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari saya mau katakan kepada setiap kita bahwa untuk bisa menyucikan, membereskan semua kesalahan umat manusia dan menanggung dosa seisi dunia, maka harus ada korban sempurna yang diberikan, yaitu Yesus Kristus, Sang Putra yang Maha Kudus, rela mati, tersalib. Seharusnya saudara dan saya yang harus mengalami penyalipan, yang harus mengalami penghukuman. Tetapi the innocent one, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak bersalah apapun, dan tidak pernah ada bisa membuktikan kesalahannya dalam sidang pengadilan di Pontius Pilatus tersebut. Dan dia memang yang bisa menebus kita. Jadi dia telah mati bagi setiap kita, supaya kita jangan dikuasai oleh dosa, supaya kita jangan mengalami penghukuman yang seharusnya terjadi, ditanggung oleh dia. Kabar baik buat Anda semuanya. Tapi yang kedua juga, Yesus telah mati, dia dikuburkan. Untuk apa? Dia terjun ke dunia orang mati, ke dunia orang maut. Untuk apa di sana? Untuk mengambil kunci kerajaan maut yang sebelumnya dikuasai oleh iblis, tetapi sekarang ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita, jangan takut akan kematian. Mati itu tutup mata di bumi, meleknya di sorga. Mati itu ada jaminan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena kunci kerajaan maut sekarang dipegang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mati adalah satu tahap menuju kepada kekekalan. Bagi orang benar, orang percaya, sesungguhnya kita tidak perlu takut akan kematian. Karena Kristus juga Tuhan yang menguasai dunia kematian. Tapi yang ketiga juga, Kristus Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini yang luar biasa. Dan dia mengalahkan semua musuh-musuhnya. Saya mau katakan kepada setiap kita, kebangkitan ini merupakan buah sulung. Agar supaya apa? Setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pula. Jadi mari kita beritahu, saya mau beritahu bahwa ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan 3 fakta Injil ini luar biasa. Karena Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Di dalamnya ada kuasa. Dan mari kita nyatakan ini, bagaimana Kristus telah bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dalam Markus pasal 16 ayat ke-9 dijelaskan bagaimana pagi-pagi sekali
wow, Yesus bangkit dari kematian. Nah, kata bangkit di situ, salah satu kata Yunani dipakai adalah kata anistemi. Kata anistemi atau bangkit tersebut mengandung beberapa pengertian. Yang pertama adalah bangkit dan pindah posisi. Saya ulangi, bangkit dan pindah posisi. Pindah posisi dari mana? Pindah posisi dari dosa kepada kebenaran. Pindah posisi dari mana? Dari dikuasai oleh kerajaan kegelapan, kerajaan iblis, masuk kepada hal yang baru, kerajaan Allah. Bukankah ini indah, saudaraku? Hidup kita sekarang ada dalam kuasa dan pemerintahan dari seorang raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk membuat agama baru. Yesus datang ke dalam dunia untuk menegakkan kerajaan Allah supaya nyata di muka bumi ini. Berbeda sekali antara agama dengan kerajaan. Kalau agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, tetapi kerajaan Allah mengajarkan Tuhan datang mencari manusia. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kalau agama mengajarkan manusia dibekali, manusia diperlengkapi supaya apa? Supaya mereka siap kalau mati masuk surga. Tapi kerajaan Allah justru berbeda. Kerajaan Allah mengajarkan manusia dibekali. Untuk supaya apa? Bukan siap supaya mati masuk surga. Manusia dibekali dalam kerajaan Allah supaya menghadirkan kerajaan surga. Atmosfer kerajaan surga nyata di muka bumi lewat kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari kita dengar bagaimana teroris melakukan, tanda petik mereka bilang jihad. Ya, mereka berkata bahwa ketika mereka mati bagi kepentingan keyakinan mereka, ideologi mereka, mereka katanya nanti di surga. Mereka bukan bilang sorga tapi surga. Kenapa? Disediakan 72 bidadari bagi yang laki-laki. Itu bukan surga lagi, surga. Saudaraku dikasih Tuhan, benarkah seperti itu? Lalu bagaimana dengan yang wanita? Wanita nanti dikhawatirkan nanti terjadi jambak-menjambak dengan bidadari yang ada di sana, saudaraku. Oleh sebab itu, kita tidak dipersiapkan untuk itu. Ya, kerajaan Allah mempersiapkan kita supaya menghadirkan kerajaan sorga, atmosfer sorga nyata ke muka bumi. Dan kita harus tahu bahwa sorga itu sebuah kepastian. Sorga itu sebuah bonus. Kalau kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka sorga itu sudah pasti menjadi milik setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi fakta Injil ini luar biasa, bukan? Membawa kita mengalami kuasa kebangkitan, pindah posisi daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan sorga. Di mana dalam Matius 4 ayat 17, di situ sejak pada waktu itu Yesus berkhotbah, Yesus mengajarkan, dan ini khotbah Kristus yang pertama, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, sudah dalam jangkauan, sudah di tangan. Dia berkata kepada orang Yahudi, mereka bukan ateis, mereka orang-orang beragama, tetapi justru dia berkata, repent, bertobat. Kata digunakan di sana adalah metanoia. Metanoia itu artinya change the way of our thinking because something new is coming. Merubah pola pikir karena ada sesuatu yang baru telah datang. Ya, pola pikir ini dirubah karena ada hal yang baru. Hal baru itu apa yang bisa merubah pola pikir? Hal baru itu adalah kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Dalam bahasa Yunani dipakai kata basileia. Kata basileia itu mengandung pemerintahan adalah di mana pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Saya ulangi lagi ya. Kata kerajaan Allah mengandung pengertian pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Jadi di seluruh aspek kehidupan kita memberi diri. Pemerintahan Kristus nyata di dalam hidup kita. Jadi tidak ada pemisahan lagi antara sekuler dengan rohani. Pemisahan sekuler dengan rohani itu pola pikir Yunani, tetapi pola pikir Ibrani, sekuler dengan yang rohani itu menjadi satu. Tidak ada pemisahan lagi, katanya pengurapan imam, satunya pengurapan raja. Kalau pengusaha itu pengurapan raja, kalau hamba-hamba Tuhan pengurapan imam. Tidak ada pemisahan. Sebab apa? Seorang pengusaha, seorang pendeta sekalipun, siapapun kita menerima pengurapan imam sekaligus pengurapan raja.
ada satu hal yang indah dalam kesatuannya luar biasa dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sebab itu, mari kita buka hati. Beri dirimu, saudaraku, dalam kuasa kebangkitan ini dipimpin penuh oleh pengaruh pimpinan Kristus dan dipimpin penuh oleh Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita, yang mengambil. Ketika kita mengambil keputusan-keputusan, kita menyerahkan Dia, memberi hikmat dan menuntun kita dalam pimpinannya luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita mengalami apa? Pembaharuan pikiran. You are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Tapi kalau pikiran kita ditundukkan dengan pikiran Kristus, perasaan kita diselaraskan dengan perasaan Kristus, kehendak kita ditundukkan dengan kehendak Allah, maka itu berarti kita hidup dalam pengaruh pemerintahan Kristus. Kita hidup dalam sistem pemerintahan yang baru, yaitu sistem pemerintahan kerajaan Allah. Pindah posisi harus terjadi. Bukan sekedar hadir ke gereja, bukan sekedar agama Kristen, tapi sudahkah Yesus menjadi Raja? Sudahkah kita mengizinkan pemerintahnya berlaku di seluruh aspek hidup kita? Bukan cuma aspek rohani, aspek dalam kehidupan di marketplace, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan dimanapun kita berada, Yesus jadi Raja di situ. Itu yang Tuhan inginkan, kuasa kebangkitan pindah posisi betul-betul dalam pemerintahan kerajaan Kristus. Arti yang kedua daripada anistemi, kata bangkit adalah, anistemi yang kedua berarti bangkit dan berani melawan musuh. Wow, saudaraku, ini membuat kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan apa yang disebut dengan spiritual warfare, peperangan rohani. Peperangan terhebat bukan peperangan secara fisik, negara lawan satu negara, sebuah kerajaan lawan kerajaan yang lain secara fisik. Tapi peperangan terdahsyat itu adalah disebut peperangan rohani. Dan seringkali pusat peperangan terjadi di mana? Di pikiran kita. Sebab itu dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dikatakan bahwa sebab peperangan kita bukan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging secara fisik, tapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan penguasa-penguasa jahat di udara, melawan penghulu-penghulu yang jahat di udara, dan bahkan roh-roh jahat. Itulah musuh kita, itu lawan kita. Sebab itu gereja Tuhan, warga kerajaan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus saja berdoa dan berjaga-jaga, apalagi kita, kecuali kita lebih sakti daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya tidak ada yang bisa seperti itu. Sebab itu hidup adalah sebuah peperangan rohani. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, bagaimana dia menawan setiap pikiran, ya, dan menaklukkannya di bawah Kristus. Penting sekali karena siasat-siasat yang dikirim orang itu didasarkan atas keangkuhan hidup mereka. Itu harus ditentang. Lalu kemudian kita menawan sendiri pikiran kita ini. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saya beritahu, ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab Tuhan memelihara, melindungi, memberkati, menyelamatkan kita. Tapi kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bergerak dalam peperangan rohani. Salah satunya adalah menawan setiap pikiran. Pikiran yang bukan-bukan. Seperti Amsal Sulaiman berkata, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan oleh seseorang, demikianlah ia. Artinya kita akan jadi seperti apa yang kita pikirkan. Sebab itu penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Penuhi pikiran kita dengan firman. Baca Alkitab setiap hari. Renungkan itu siang dan malam. Selaraskan pikiran kita. Tundukkan. Oleh sebab itu ketika pikiran yang bukan-bukan datang, apalagi intimidasi si jahat. Ketika 21 Maret tahun 2020 saya terkena COVID-19. Besoknya saya menerima kabar lewat HP saya bahwa beberapa teman-teman pendeta yang saya kenal baik, mereka yang kena COVID juga, pada meninggal dunia. Apa yang terjadi? Saudaraku, iblis datang ke pikiran saya dan dia berkata, mati kamu, tidak ada harapan buat kamu. Ketika itu saudaraku justru membuat saya menjadi rasa tidak enak, perasaannya rasa tidak enak. Tapi saya tahu kebenaran firman Tuhan dan saya tidak mau menyerah dengan intimidasi. Karena intimidasi itu roh jahat. Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya perkatakan firman. Saya ingat firman. Saya pikirkan firman Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat ke-24b berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya katakan seperti itu. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanku. Tuhan menyediakan jalan keluar untuk
untuk saya bisa melewati semuanya ini. Saya perkatakan Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan juga Filipi 4 ayat ke-8, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kupikirkan semuanya. Jadi saya saring semua pikiran yang negatif, pikiran yang jelek, pikiran yang ada harapan. Saya tolak semua itu, saya ganti pikiran saya tundukkan sesuai dengan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya di dalam Kristus Yesus. Apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, warga kerajaan yang ada di Mataram dan Pulau Lombok, saya mau katakan hari ini, mari kita tundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Maka saya percaya kita akan jauh daripada stres, apalagi depresi. Kita akan mengalami kehidupannya penuh sukacita, kemenangan. Sebab Alkitab berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Saudara aku dikasih Tuhan, sebab itu lawan. Dan Alkitab menjelaskan dalam kitab Yakobus, supaya kita rendahkan diri kita di bawah tangan yang kuat, lalu lawanlah iblis. Wow, maka iblis akan lari dari hadapanmu. Bukankah roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini? Bahkan iman kita ini mengalahkan dunia ini. Kabar baik buat setiap kita. So jangan takut saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini di dalam diri kita disebut sebagai lebih daripada pemenang. Roh kita yang di dalam kita, roh yang penuh kuasa. Bahkan dalam kebangkitan Kristus, Markus 16 dikatakan ayat yang ke-17-18, bagi mereka yang mengalami kuasa kebangkitan, Yesus berkata begini, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Saya mau bertanya, siapa orang percaya? Angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Di studio juga ikut-ikutan angkat tangan. Oh benar, karena kita orang percaya, orang benar. Yesus berkata, tanda ini menyertai mereka. Yang pertama apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudaraku, jangan takut siapapun Anda. Jangan pikir ini cuma hak yang diberikan kepada pendeta hamba Tuhan. Setiap kita yang bertobat terima Yesus, warga negara kerajaan Allah, Anda punya kuasa yang dahsyat. Dan kita bisa berkata dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan roh jahat pergi meninggalkan setiap kita. Bukankah ini kuasa yang luar biasa? Yesus bahkan berkata, apa yang kamu ikat di bumi ini, dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Wow, sorga menunggu keputusan bumi. Lewat apa? Lewat doa-doa orang percaya. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, saudaraku dikasih Tuhan, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa, tapi tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Dari mana itu? Ketika kita berdoa. Sebab kalau kita berdoa, wow, kita sedang mengizinkan sorga berinterferensi dan melakukan sesuatu bagi kepentingan bumi ini. Tetapi kita yang harus melakukannya. Hidup adalah perjuangan. Lawan si jahat saudaraku. Jangan ikuti kemauannya. Dan mulai tundukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus. Tundukkan perasaan saudara selaras dengan perasaan Kristus. Dan mari kita tundukkan kemauan pribadi kita. Dan kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga kita semua menjadi apa? Pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Anda lebih daripada pemenang. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepadanya. Yang berikutnya, yang ketiga, kata bangkit di sini, itu arti ketiga adalah bangkit untuk berani melawan semua kesuaman. Wow, hati-hati dengan suam-suam kuku. Saya melihat dalam masa pandemi corona ini sudah setahun lebih kita mengalaminya. Saudaraku, banyak orang karena work from home, karena seringkali mereka takut untuk ibadah secara onsite, mereka akhirnya di rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak bangun dasar iman kita di atas dasar kebenaran yang paling suci,
Yang terjadi adalah mulai adem ayem. Mulai saudaraku suam-suam kuku. Lemes saudaraku, tidak berdaya. Oh saudaraku, kuasa kebangkitan anistemi menuntut kita untuk berani melawan setiap kesuaman. Saya tunjukkan di dalam Alkitab betapa seriusnya Tuhan, betapa bahkan marahnya Tuhan ketika didapati gerejanya suam-suam kuku. Dia menegur sebuah jemaat dalam Wahyu pasal yang ketiga, jemaat di Laodikia. Kalau orang Manado kata suam-suam itu lau-lau, jadi cocok ya, Laodikia. Saudara dikasih Tuhan, mereka apa saudaraku? Mereka tidak panas, tidak dingin. Mereka suam-suam kuku. Alkitab menjelaskan, Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Apa artinya memuntahkan? Sesuatu yang telah menjadi konsumsi yang bagus, yang sudah dimakan, sudah dinikmati. Dan ketika sudah sampai di lambung, saudaraku, terpaksa harus dikeluarkan kembali. Oh saudaraku dikasih Tuhan, itu berarti apa? Tidak akan tinggal abadi di dalam Kristus. Sebab itu saya mau mengingatkan kepada Anda semuanya, buang segala kesuam-suaman, bangkit sekarang. Ada kuasa kebangkitan. Jangan saudaraku menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tidak, sebetulnya kita ini luar biasa di dalam Tuhan. Anda ditentukan lahir untuk menyatakan otoritas kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi jangan memposisikan dirimu sebagai aku tidak bisa apa-apa, aku ini orang-orang biasa. No, 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wow, saudaraku, menyala-nyala. Menyala-nyala dalam hal apa lagi? Menegakkan keseimbangan di dalam pengajaran. Kalau Anda seimbang dalam pengajaran dan kehidupan, saya percaya kita tidak akan mungkin suam-suam kuku. Sebab hari-hari ini saudaraku, banyak orang menekankan satu lebih penting daripada yang lainnya. Saya kasih contoh. Dalam Yohanes 1 ayat 14, kita melihat bagaimana Yesus, ya, yang sebagai gambaran kemuliaan Allah itu, dia datang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saya akan bacakan buat saudara secara cepat. Ayat Yohanes 1 ayat 15 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau seandainya Bapak Sorgawi memberikan kita kado yang adalah Yesus Kristus, maka ketika kita buka isi kado tersebut, di dalamnya isinya penuh dengan apa? Kasih karunia dan kebenaran. Nah, jangan pernah menabrakkan antara kasih karunia dan kebenaran. Jangan pernah memisahkan antara kasih karunia dan kebenaran. Karena di dalam Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, mereka berjalan bersama-sama. Ya, dalam Mazmur 85 ayat ke-10 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kata dipakai kasih di situ hesed dalam bahasa Ibrani, itu juga berbicara compassion, belas kasihan, tapi juga berbicara tentang kasih karunia. Jadi sebetulnya kasih karunia dan kebenaran itu apa? Saling ketemu, bahkan bercium-ciuman. Jangan pernah dipisahkan. Kalau pemisahan nanti muncul apa yang disebut dengan menekankan kasih karunia. Itu disebut hyper grace. Wow, saudaraku, ada lagi sisi lain menekankan apa? Kebenaran saja, aturan. Maka yang terjadi apa? Hyper truth, ya. Dalam tantangan yang dihadapi orang percaya di akhir zaman ini, yang hati-hati kalau kita mengikutinya, kita bisa jadi suam-suam. Makanya kita mesti giat, saudaraku yang dikasih Tuhan, melawan segala bentuk kesuaman. Apa saja yang menyebabkan orang suam? Paham-paham seperti berikut ini. Saya akan tunjukkan dalam Matius 16 ayat 18. Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my ecclesia. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Saudaraku, dikatakan tadi, I will build my church. Aku, huruf besar ya, yang akan mendirikan gerejaku. Kunya huruf besar. Jadi Tuhan yang membangun gerejanya. Tapi sekarang banyak orang menyelewengkan. Ada 3 penyelewengan. Yang pertama,
dirubah begini. Aku huruf kecil. Aku mendirikan gerejaku. Aku semuanya huruf kecil semuanya. Kalau ada yang terjadi seperti ini model apa? Orang Kristen yang apa? Kedagingan. Kalau ada gereja modelnya tidak akan berani melawan, menceritakan, memberitakan kekudusan, kompromi dengan dosa. Kenapa saudaraku? Aku manusia membangun gerejaku. The center of all things adalah manusia. Pusatnya adalah kesenangan diri. Maka muncullah hedonisme, pemuasan kesenangan atau hawa nafsu diri sendiri. Ini banyak terjadi. Gereja kompromi dengan dosa. Oh, tidak tegas kepada dosa. Tidak ada berita tentang sangkal diri, pikul salib, lalu mengikut Kristus setiap hari. Dan saudaraku, tinggalkan kalau ada seperti ini. Ada di antara saudara, Anda masih hidup dalam dosa. Nanti hari Minggu minta ampun dosa, lalu kemudian hidup lagi dalam dosa. Dan Anda dikuasai oleh dosa, bertobat sekarang. Sebab itu akan merusak daripada hubungan kita dan pertumbuhan rohani kita. Dan menyebabkan kita akhirnya menjadi apa? Suam-suam kuku. Dan kalau suam-suam kuku akhirnya apa? Wahyu pasal yang kedua dijelaskan. Tuhan menegur jemaat Efesus. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudaraku dikasih Tuhan, meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula bukan perasaan, tapi satu pribadi. Kalau kita biarkan kesuaman, lama-lama kita meninggalkan dan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita asik dengan keinginan dunia. Hidup dalam kompromi dengan dosa. Penyelewengan yang kedua berkata, aku huruf besar akan mendirikan jemaatku. Kunya huruf kecil. Ya, Tuhan yang membangun gerejaku. Kunya huruf kecil. Ini akan terjadi apa? Hyper grace. Ya, semua karena anugerah kok. Wah, ya. Semua karena Tuhan, karena anugerah semua. Betul. Memang tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tapi juga jangan lupa loh, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, orang-orang seperti ini melempar tanggung jawab semuanya mesti kepada Tuhan, melempar semuanya kepada Tuhan. Akibatnya saya lihat anak-anak muda mereka akan punya pengertian yang berbeda. Saudara, apalagi milenial sekarang dan generasi Z. Mereka telah mengalami degradasi moral. Yaitu keyakinan mereka bergeser, saudaraku, ketika orang tua tidak mengajarkan dengan benar. Apa yang terjadi, saudaraku? Kompromi pula akan terjadi. Lalu kemudian mereka berpikir apa? Oh, nggak apa-apa buat dosa kok. Kita masih muda. Ntar kita bisa minta ampun dosa. Kenapa? Karena ada anugerah, ada kasih karunia. Jadi dari minggu ke minggu ke gerejanya, ya minta ampun dosa terus-terusan. Lalu pulang dari gereja bikin dosa lagi. Karena sadar bahwa nanti ada anugerah yang bisa menyelesaikan. Kan Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Ini yang disebut hyper grace. Hati-hati, saudaraku, ya. Anda tidak boleh memisahkan dengan yang berikutnya namanya kebenaran. Tapi penyimpangan yang ketiga sekarang berbeda. Penyimpangan ketiga berkata, aku huruf kecil akan mendirikan jemaatku. Kunya huruf besar. Jadi aku manusia membangun gerejanya Tuhan. Ini yang akan terjadi apa? Hyper truth. Ya, menekankan apa? Kebenaran. Wow, saudaraku. Menekankan apa? Peraturan, aturan manusia. Jadi gereja model apa? Jadi orang apa? Legalisme. Aduh, saudaraku, kaku di dalam menerapkan prinsip-prinsip kebenaran. Bahkan, saudaraku, kita hukum Musa, ya, 10 perintah Allah itu ada 10 kan ya. Tapi kitab suci orang Yahudi, Talmud, ada berapa poin? 613 poin. Ditambah-tambahkan. Ada banyak gereja buat peraturan sendiri melebihi kekuatan firman. Saya ingat, saya khotbah di sebuah kota di Indonesia Timur. Sebuah gereja yang menjadi gereja salah satu terbesar di kota itu. Saya diundang khusus KKR di sana. Dan ketika saya akan naik ke mimbar untuk menyampaikan firman, pemimpin berkata dari sebelah saya, Pak Pendeta, tolong nanti naik ke mimbar lepas sepatu. Saya tanya, kenapa sepatu lepas? Hanya pakai kaos kaki. Sebab di atas itu ruang Maha Kudus. Wah, saudaraku dikasih Tuhan. Saya berpikir keras sebelum saya naik ke atas. Saya memutuskan apa? Ketika saya dipanggil naik khotbah, saya tetap menggunakan sepatu. Saudaraku, saya khotbah dan Roh Kudus bekerja luar biasa. To cut the story short, selesai kebaktian, saya menerima akibatnya. Saya dipanggil gembala sidang dan saya dimarah-marahin. Saya berkata, kenapa Anda melanggar peraturan gereja kami? Sudah dibilang lepas sepatu, pakai kaos kaki saja, naik ke mimbar. Kenapa Anda tidak mengikuti petunjuk? Saya berkata, maaf Pak, bukankah di dalam perjanjian baru sejak Yesus di kayu salib, waktu dia berkata, it is finished, sudah selesai, tirai bait suci, yang memisahkan ruangan kudus dengan ruangan Maha Kudus, terbelah. Artinya kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Ada akses kepada Tuhan langsung lewat darah Yesus Kristus.
Saudaraku, dia marah. Tidak, itu aturan kita di sini. Lalu saudaraku, dia marah, dia berkata begini. Anda tidak boleh khotbah lagi di tempat saya. Jangan harap kami undang lagi. Oh, saudaraku, dan yang saya mengalami penganiayaan selanjutnya apa? Saya tidak diajak makan, saudaraku. Wah, saudaraku, ya sudah. Oh, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan tapi apa yang terjadi, saudaraku? Beberapa waktu kemudian, saya mendengar kabar gembala sidang tersebut meninggal dunia. Tapi jangan salah pikir gara-gara saya ya, saudara ya. Memang sudah waktunya dari Tuhan. Lalu kemudian, saudaraku, tapi sebelumnya, ketika saya dimarahi itu, saya meninggalkan kota itu, saya dalam hati itu ada berpikir, one day aku pasti balik untuk berkhotbah lagi di sana. Betul, saudaraku. Beberapa waktu kemudian, saudaraku, saya lewat BPD di provinsi tersebut. Mereka mengadakan sidang majelis daerah dan digunakan tempat di gereja yang sama itu. Saya yang jadi utusan daripada BPH Jakarta untuk menyampaikan firman di situ. Dan apa yang terjadi? Kali ini saya naik lagi KKR di sana, tetap menggunakan sepatu, ya. Sebab generasi yang baru di sana pun tidak melarang. Oh, saudaraku, kenapa ini bisa ada aturan-aturan seperti ini? Itu dia hyper truth. Aku huruf kecil yang mendirikan jemaatku punya huruf besar. Tapi yang benar adalah kita harus kembali bangkit dalam kuasa kebangkitan itu, mendudukan I will build my church. Aku, Tuhan yang mendirikan gerejaku, punya Tuhan. Tuhan yang membangun gerejanya. Seperti Rasul Paulus berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, apa gunanya menanam kalau nggak ada yang menumbuhkan? Apa gunanya menyiram kalau nggak ada yang menumbuhkan? Sebab yang menumbuhkan itu yang paling penting. Dialah Yesus Kristus, kepala gereja. Oleh sebab itu, kalau kita tegas, kita hidup dalam keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran, maka kita tidak akan mengalami vertigo rohani dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami sakit kepala, kehilangan keseimbangan. Saudaraku, sebelum saya tutup, saya punya kesaksian bagaimana satu hari saya bangun tidur, tiba-tiba kepala saya kepusing dan mata saya melek. Saya lihat dunia berputar, saudaraku. Ternyata saya vertigo. Apalagi kalau saya tidur miring ke kiri, saya vertigo langsung. Singkat cerita, saya pergi ke dokter saraf dan dites ya. Dari semua tubuh saya dipukul pakai palu kecil, tuk 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 tuk. Lihat saraf saya bagaimana. Akhirnya dokter menyimpulkan, saya mengalami gangguan dalam sistem keseimbangan saya di telinga, di mana rumah siput di telinga saya, pelumasannya, minyaknya, saudaraku, mengalami pengeringan. Lalu saya diberi obat dan harus melakukan terapi. Terapinya apa? Terapi yang justru bikin tambah pusing. Setiap kali bangun, mesti bangun cepat, duduk, lalu noleh ke kiri, ya. Lalu saya harus turun badan ke kanan ke tempat tidur, lalu tegak berdiri lagi, noleh ke kanan, turun miring ke kiri, gini. Gerakan itu harus diulang berkali-kali. Pusing, saudaraku, rasanya. Tapi ternyata itu menghasilkan pelumas sehingga saya bisa disembuhkan, ditolong daripada vertigo. Saudaraku, orang vertigo rohani sekarang banyak sekali. Kenapa? Karena tidak seimbang antara anugerah dengan kebenaran. Akibatnya apa, saudaraku? Kristennya tidak akan pernah menyala-nyala. Suam-suam kuku, bahkan bisa cenderung meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, anistemi, membuat kita pindah posisi dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, kerajaan surga. Membuat kita apa yang berikutnya? Berani untuk apa? Melakukan peperangan rohani, saudaraku. Dan percayalah, oleh karena nama di atas segala nama, Raja kita Yesus Kristus, kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Dan kuasa kebangkitan menyebabkan apa? Menyebabkan kita berani menghadapi segala bentuk kesuaman. Hidup kita dalam keseimbangan antara hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Tanpa kasih karunia, kita tidak mungkin bisa melakukan kebenaran. Kasih karunia adalah charis. Charis artinya God's ability to do the will of God. Kemampuan Tuhan untuk kita bisa melakukan kebenaran. Dengan adanya anugerah kasih karunia, memampukan kita taat melakukan kebenaran. Dan ketika kita melakukan kebenaran, maka kasih karunia akan semakin ditambahkan. Kita hidup dalam keseimbangan, dan kita hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pasti akan dipakai Tuhan untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Kita akan menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.